Jumat Indah menyambut Sabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga. Bersama saya, Pendeta Muda Dedi Kurniawan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya yang ke-11. Kalau saja Anda adalah salah satu dari teman Paulus yang selamat dalam pelayaran maut yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 27, maka ketika Anda melihat lambang Dioskuri, sesungguhnya itu adalah sebuah ironi. Bagaimana tidak, saudara? Dioskuri yang oleh bangsa Yunani dipercaya sebagai pelindung para pelaut, hari itu sama sekali tidak berdaya. Dioskuri yang adalah sepasang saudara kembar, yaitu Castor dan Pollux, anak-anak dewa Zeus, tidak berdaya melindungi kapal yang akhirnya karam. Jadi ketika Lukas menulis kalimat kapal itu memakai lambang Dioskuri, itu adalah sebuah lelucon, saudara. Ya, itu adalah lelucon yang seharusnya membuat orang-orang dapat tertawa lepas oleh karena mereka dapat melihat apa yang tidak dapat dilakukan oleh Dioskuri. Karena sesungguhnya perlindungan dan keselamatan itu dijamin oleh Tuhan Allah yang hidup. Masih soal kapal, by the way, walaupun ini sangat kecil apabila dibandingkan oleh kapal yang ditumpangi Paulus, ya di atas kapal kecil itu, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya ketika angin dan badai menghempas mereka di atas laut Galilea. Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut?" Pertanyaan ini tampaknya terlalu sederhana mungkin. Namun justru pertanyaan ini yang membuat kita, saudara, seringkali tidak dapat tidur nyenyak. Mengapa kita begitu takut? Ketika pertanyaan ini diucapkan oleh Yesus, Dia ingin kita mengingat bagaimana pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Dia telah memimpin kita dan memberkati kita di sepanjang perjalanan kehidupan. Walaupun dalam kenyataannya kita lebih mempercayai kekuatan manusia ketimbang kuasanya yang menurut Ibrani 1 ayat 3, Dialah yang menegakkan alam semesta dengan kuasanya. Kita semua pasti pernah menghadapi situasi yang tampaknya kacau dan tidak dapat diatasi, bukan, saudara? Kadang-kadang situasi itu diliputi dengan keputusasaan demi keputusasaan. Kita sering mencari solusi kepada uang, obat-obatan, atau bahkan rencana kita sendiri. Kita percaya kepada kekuatan diri sendiri dan berjuang sampai akhirnya kita dapati kita telah kehabisan tenaga dan menjadi lelah. Tapi fakta bahwa kita dipanggil untuk mengalami banyak pencobaan dan kesulitan tersebut justru dapat mendatangkan rasa damai dalam hidup kita. Wah, bagaimana mungkin itu terjadi? Saudara, kita akan menikmati damai ketika kita mengetahui bahwa Dia tidak hanya akan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi segala kesulitan tersebut, tapi Dia juga akan memberikan kita iman agar kita dapat bertahan. Sehingga pencobaan dan kesulitan itu akan menjadi pujian surgawi atas iman kita. Pada akhirnya, kita dapat menikmati perjalanan kehidupan itu sambil menyanyikan pujian, "Tuhan, pimpinlah aku sampai ujung jalanku. Sertamu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Tuhan, pimpin aku terus pada jalan yang lurus, sampai negeri yang kudus, tempat kulihat Yesus." Selamat menikmati hari Sabat bersama dengan keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati.